Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Al-ayat. Jemaah yang berbahagia, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang masih mengkaruniakan kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat walafiat. Allah yang mengatur berputarnya alam dunia ini. Jikalau ada sedikit kesalahan, akan hancurlah dunia. Allah yang mengetahui dalamnya hati kita, baik buruknya hati kita. Allah yang mengetahui siapa hambanya yang bangun di malam hari, yang tertidur di malam hari. Allah yang mengetahui hambanya yang pandai bersyukur, dan Dia mengetahui hambanya yang tidak pandai bersyukur atau kufur. Semoga kita semuanya adalah hamba-hamba yang pandai bersyukur dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berharap dan berdoa selalu istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap di jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan kami menciptakan di atas kalian semuanya sab'a tara'iq, 7 lapis langit. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan kami dengan apa yang sudah diciptakan tidak akan lalai. Jamaah yang berbahagia, Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang di dalamnya, yang kesemuanya memiliki penduduk masing-masing, yang memiliki jatah rizki masing-masing. Dan Allah untuk hal yang demikian tidak akan lalai walaupun kepada binatang yang kecil. Nabi Musa sempat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bagaimana engkau memberikan rizki begitu banyak nyawa di muka bumi ini yang jumlahnya ratusan, jutaan, bahkan miliaran, bahkan triliunan, yang hidup di muka bumi ini, yang hidup di langit sana. Kemudian Allah menjawab, wahai Musa, pukullah batu yang ada di depanmu. Kemudian Nabi Musa memukul batu tersebut, terbelah. Kemudian diperintahkan pukul lagi, kemudian terbelah, kemudian pukul lagi. Sampai 7 kali Nabi Musa memukul batu itu,
tampaklah di dalam batu tersebut ada hewan melata yang beranak pinak yang tidak tahu siapa yang memberi rizki, yang tidak tahu bagaimana Allah menyalurkan rizki kepada binatang tersebut yang di dalam batu, di dalamnya sampai kedalaman yang tidak terkirakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghidupkan, mampu memberikan kehidupan kepada binatang itu sehingga dia beranak pinak. Jemaah yang berbahagia, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidaklah satu binatang melata pun di bumi ini, seperti kita, hewan-hewan yang ada di laut, ada yang di bumi, yang semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya pasti mendapatkan jatah rizki yang itu tidak bisa terbayangkan jumlahnya, dan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu, Allah tahu di mana tempat kediamannya. Dia tahu di mana tempat penyimpanannya. Kullum fi kitabim mubin, semuanya sudah tertulis di takdir Allah, di lauh mahfuznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu binatang melata. Dan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman ini menekankan bahwa kita manusia yang berfikir, yang sudah diberikan jatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kita takut tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara binatang melata yang tidak memiliki akal, tidak memiliki pikiran, tidak memiliki masa depan secara zahirnya, dia diberikan haknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang berbahagia, maka kita manusia, alangkah hinanya kemudian kita bertanya bagaimana masa depan kita. Alangkah hinanya ketika kita bertanya bagaimana kita nanti ke depan, apakah kita makan atau tidak. Alangkah hinanya ketika kita berkata kepada anak cucu kita, bagaimana masa depanmu, bagaimana ketika kamu tidak bekerja. Padahal Allah sudah mentakdirkan jatah masing-masing rezekinya. Hasan Basri ketika mendengar ini tidak pernah takut sedikit pun tentang masalah rezeki, karena manusia semuanya sudah dijatah rezekinya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dengan kekayaan dan kemiskinan itu semuanya adalah fitnah. Itu semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang melata yang tidak memiliki akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita yang memiliki akal, yang diberikan kekuatan, yang diberikan kemampuan, yang diberikan semua yang akan kita rasakan sekarang ini adalah pemberian dari Allah, masih juga menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, itu binatang melata yang kecil. Dan semua yang ada di muka bumi ini semuanya tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita tidak tahu mereka bagaimana mereka bertasbih. Burung-burung yang terbang, mereka mengapakkan sayapnya itu atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu mereka bertasbih karena melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia keluar dari kandangnya, dari sarangnya di pagi hari, kemudian kembali di sore hari, dia sudah merasakan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru mereka itu tidak sombong, mereka itu kemudian tidak takut untuk rizki yang kedepannya. Mereka tidak lagi menyimpan rizki tersebut, tetapi mereka yakin ketika keluar dari tempatnya maka Allah sudah akan memberikan rizki kepadanya. Semut yang pada zaman Nabi Sulaiman, yang ketika Nabi Sulaiman itu melewati pada waktu ketika melewati gua yang berada di dalamnya semut,
itu langsung mengatakan, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika melewati Nabi Sulaiman beserta tentara-tentaranya di wad atau di gua yang banyak rombongan semut, kemudian mereka mengatakan, wahai la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mereka namlah atau semut, permaisuri semut memerintahkan kepada golongannya, wahai golonganku, hati-hati, ada rombongan Nabi Sulaiman akan melewati tempat ini dan akan menginjak-injak kalian. La yahtimannakum Sulaiman. Mereka tidak akan sadar bahwa kita diinjak-injak. Akan tetapi Nabi Sulaiman mendengar itu semuanya dan memberikan perlindungan kepada semut yang bahwa itu pun termasuk rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang berbahagia, binatang melata yang ada di muka bumi ini yang kita mungkin memiliki peliharaan, maka jaga peliharaan kita. Tidak boleh kita zalim kepada mereka. Karena ketika kita memiliki peliharaan, kemudian kita kasih, kita berikan makanannya, mereka bertasbih mendoakan kita. Ketika kita memiliki tanaman, maka hormati tanaman itu, siram tanaman itu, sehingga dia bertasbih kepada Allah dan mendoakan kita. Karena kita adalah sarana untuk memberikan rizki kepadanya. Allah memberikan kemampuan kepada kita, memberi rizki kepada binatang-binatang yang kita pelihara. Ketika kita zalim kepada mereka, berhati-hatilah. Bisa jadi keburukan yang kita lakukan kepada hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah itu adalah sarana kita menuju kepada narnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, khutbah yang sangat singkat ini adalah hikmahnya. Jangan pernah takut dengan hikmah. Jangan pernah takut rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mentakdirkan semuanya. Kaya dan miskin hanyalah perbedaan nominal. Kaya dan miskin hanyalah perbedaan derajat. Itu semuanya adalah cobaan. Yang kaya semakin lama untuk menuju surga, karena banyak pertanyaan yang akan disampaikan oleh malaikat. Untuk apa rizkimu? Dari mana rizkimu? Untuk digunakan apa rizkimu? Sementara orang-orang yang miskin semakin sedikit pertanyaannya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kaya tidak boleh disombongkan, miskin tidak perlu kita hina. Karena apa? Kaya dan miskin semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semoga kita semuanya adalah hamba-hamba yang pandai bersyukur dan yakin bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika wafat semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.